Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini materinya lanjutkan dari materi minggu kemarin. Hari ini kita akan membahas perkembangan kehidupan masyarakat praaksara. Kehidupan masyarakat praaksara itu terbagi tiga. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Terus yang kedua ini bercocok tanam dan juga berternak. Dan yang ketiga, masa perundagian atau masa ketika masyarakat bisa membuat peralatan dari bahan logam, perundagian. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Pada masa ini manusia purba hidupnya tidak menetap atau berpindah-pindah, sehingga mereka mengumpulkan makanan dengan cara berburu. Mereka hidupnya di alam, bergantung kepada alam. Jadi untuk mencari sumber makanan biasanya mereka itu mencarinya di dekat-dekat dengan sumber air. Karena biasanya di dekat sumber air atau sungai itu kan banyak ikan, banyak hewan-hewan yang datang ke sungai itu untuk minum. Nah, mereka itu hidupnya berkelompok, biasanya terdiri dari 10 atau 15 orang. Jadi para perempuannya itu biasanya tinggal di dalam gua-gua, dan kaum laki-lakinya itu mencari makan dengan cara berburu. Nah, berburunya itu di sini masih menggunakan peralatan yang sangat sederhana yang masih terbuat dari batu. Contohnya kapak genggam. Nah, kapak genggam itu bukan seperti kapak yang kita kenal sekarang, tapi hanya batu yang bisa digenggam, segenggam. Nah, itu mereka fungsinya untuk berburu. Selain kapak genggam, kapak penetak, alat serpih itu dari tulangnya, dari tulang hewan yang fungsinya untuk pisau, untuk memotong daging. Jadi kapak di sini bukan kapak-kapak seperti sekarang, tapi masih sederhana, dan itu masih batu alami, hanya ya segenggam. Jadi hanya batu dari alam diambil dan digunakan untuk berburu. Oke, lanjut ke masa bercocok tanam. Nah, di sini kehidupan manusia purbanya sudah tidak lagi berpindah-pindah, tapi sudah semi nomaden. Jadi mereka sudah bisa menetap di suatu tempat dan menghasilkan makanan sendiri, atau disebutnya food producing. Jadi mereka sudah bercocok tanam dan menghasilkan makanan sendiri. Jadi sudah bukan berarti tidak berburu, bukan, tapi mereka sudah mulai bisa menghasilkan makanan sendiri. Ya, ketika itu mereka melihat biji-bijian yang ada di tanah itu ketika musim hujan kan tumbuh. Nah, akhirnya mereka belajar dari sana menanam palawija. Pertamanya itu palawija dan umbi-umbian. Peralatannya di sini sudah diperhalus. Jadi masih dari batu tapi sudah diperhalus satu atau dua sisinya, seperti kapak lonjong, beliung persegi, mata panah, pisau, perhiasan, gerabah dari tanah. Jadi peralatannya yang digunakan pun sudah semakin maju, dan mereka sudah mengenal sistem barter. Untuk sistem ekonomi itu sudah mengenal pertukaran barang, karena mereka kan hidupnya masih menetap tapi masih berkelompok. Jadi ketika kelompok A menghasilkan barang A, kelompok B menghasilkan barang B, mereka bisa barter. Terus yang ketiga itu masa perundagian, atau di sini masyarakatnya itu sudah bisa membuat peralatan dari bahan logam. Bahan logam itu seperti tembaga, besi dan perunggu. Tapi Indonesia tidak mengenal zaman tembaga kan. Jadi masa perundagian itu yang pertama tembaga, besi dan perunggu. Tapi di Indonesia selama ini belum ditemukan peralatan zaman dulu yang terbuat dari tembaga, sehingga di Indonesia itu hanya mengikuti masa besinya dan ya logamnya besi dan perunggu. Pada zaman perundagian ini masyarakatnya sudah bisa membuat
Contohnya nekara. Nekara itu seperti gerabah, bentuknya wadah, tapi terbuatnya dari logam. Nekara. Nah, seperti ini, dan juga ini kapak corong. Jadi bentuknya kapak, tapi ada corongnya. Ini gunanya untuk upacara pemanggilan hujan. Kalau moko itu nekara yang kecil, bejana perunggu. Nah, masa perundagian ini atau cara pembuatan barang-barang dari logam ini itu dipelajari atau datang dari bangsa Proto Melayu yang datang ke Indonesia. Itu materi hari ini. Untuk hasil dan nilai kebudayaan selanjutnya akan dibahas minggu depan. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah?